Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pernahkah terpikir bahwa seorang TKW dari desa kecil bisa dilamar langsung oleh majikannya sendiri di negeri orang? Bagaimana jika lamaran itu disertai mahar 100 juta rupiah, tapi disampaikan dengan dingin tanpa ekspresi cinta? Dan apa yang sebenarnya menanti di malam pertama? Kisah ini bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang takdir, rahasia masa lalu, dan pilihan besar di tanah suci. Mari kita simak kisah Nurul, TKW asal Brebes yang ditakdirkan mengalami malam pertama paling mengejutkan dalam hidupnya. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Nurul Hasanah, usianya 23 tahun. Gadis lugu asal Brebes, Jawa Tengah, yang mengadu nasib kriat sebagai tenaga kerja wanita. Selama 2 tahun ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah mewah bergaya Maroko milik keluarga Al-Munir. Keluarga terpandang yang dikenal tak banyak bicara, namun penuh kehormatan. Majikannya, Abdul Malik Al-Munir, adalah pria lajang berusia 37 tahun. Tertutup, dingin, dan sangat jarang muncul di hadapan staf rumah tangga. Tapi Nurul berbeda. Dialah satu-satunya pekerja yang masih tinggal di dalam rumah, bahkan dipercaya membersihkan kamar utama Abdul Malik setiap pekan. Hari itu, udara Riyadh terasa panas, namun rumah Al-Munir justru sepi dan dingin. Keluarga besar Abdul Malik sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Tinggallah hanya Nurul dan majikannya di dalam rumah megah itu. Siang itu, ketika Nurul tengah menyapu lorong marmer dekat ruang tengah, tiba-tiba suara berat memanggilnya dari belakang. "Nurul, duduklah sebentar." Nurul terkejut. Itu suara Abdul Malik. Lelaki itu jarang bicara padanya. Ia meletakkan sapu, lalu duduk dengan hati gemetar. Pria Arab itu mengenakan jubah putih. Wajahnya serius namun teduh. "Aku ingin menikahimu." Dada Nurul bergemuruh. Jantungnya berdetak tak karuan. Matanya menatap majikannya, antara yakin dan tidak percaya. "Maaf, Said. Apa tadi Anda bilang?" Abdul Malik membuka dompet kulitnya, lalu mengeluarkan sebuah kertas transfer bank. "Aku sudah kirim 100 juta rupiah ke rekeningmu. Itu maharmu. Hari ini kita nikah. Aku sudah siapkan ijab, wali, dan saksi. Kau hanya perlu bilang, saya terima nikahnya." Nurul terpaku. Otaknya kosong. Tak ada pelukan. Tak ada kata cinta. Hanya uang, ijab, dan ketenangan misterius dari pria yang selama ini hanya dikenalnya sebagai sosok dingin dan sulit ditebak. Kenapa ia melamarku? Kenapa sekarang? Dan kenapa seolah ini semua seperti bagian dari rencana yang sudah disiapkan lama? Namun, entah kekuatan apa yang membuat Nurul akhirnya berkata lirih, "Kalau ini yang terbaik menurut Allah, saya terima." Sore itu, mereka menikah dalam kesunyian rumah besar tanpa pesta, tanpa keluarga. Hanya Nurul, Abdul Malik, seorang wali nikah dari KBRI, dan 2 saksi pria. Semuanya terasa begitu cepat. Nurul belum sempat memahami, apalagi merasakan, bahwa ia kini bukan lagi seorang TKW, tapi istri sah dari seorang pria Arab terpandang. Namun, sejak ijab kabul itu selesai, satu hal yang mengganjal di hati Nurul. Abdul Malik tak pernah menatap wajahnya secara langsung. Bahkan, malam itu pria itu masuk kamar lebih dulu, lalu menghilang tanpa sepatah kata. Hingga menjelang tengah malam, di depan pintu kamar pengantin, Nurul berdiri mematung. Gaun satin putih sederhana membungkus tubuh mungilnya. Tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh gagang pintu. Allah, ada apa sebenarnya?
Kenapa aku merasa malam pertama ini bukan malam seperti yang dibayangkan oleh wanita lain? Dan di balik pintu kayu ukir bergaya Andalusia itu, malam yang mengejutkan pun menanti. Masih di channel Neng Story. Pintu kamar itu perlahan terbuka. Ruangan luas bergaya Maroko itu temaram. Lampu gantung dari kaca mozaik memancarkan cahaya lembut, menari di atas kelambu putih yang mengelilingi ranjang besar berseprai emas. Nurul melangkah pelan. Kakinya nyaris tak menyentuh permadani lembut saat matanya menangkap sosok Abdul Malik yang duduk membelakanginya. Ia masih mengenakan jubah putih, namun tak bergerak sedikit pun, seolah sedang menenangkan sesuatu yang berkecamuk dalam dirinya. Hening. Hanya suara detak jam antik di sudut kamar yang terdengar. Nurul menunduk, ragu untuk mendekat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam ini mereka suami istri. Maka ia pun mengambil langkah pelan, mendekat ke sisi tempat tidur. Said? Suara Nurul lirih, hampir tak terdengar. Pria itu tak menjawab. Lalu perlahan, ia berdiri, membalikkan badan, dan untuk pertama kalinya menatap wajah Nurul. Tatapan itu bukan tatapan birahi. Bukan pula tatapan pemilik kepada budaknya. Itu adalah tatapan kosong yang dalam. Seperti mata seseorang yang pernah kehilangan sesuatu yang tak bisa terganti. Abdul Malik memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Namamu?" "Nurul Hasanah." "Bukan." Nurul mengangguk. "Usiamu 23 tahun." "Iya." "Said." Abdul Malik menarik napas panjang. Ia lalu berjalan pelan ke meja kecil di sisi tempat tidur. Di sana, ada bingkai foto kecil yang selama ini tak pernah dilihat Nurul. Ia mengambil bingkai itu, lalu menunjukkannya. Nurul mendekat, dan saat matanya menatap wajah perempuan dalam foto itu, tubuhnya sontak melemas. Wajah itu sangat mirip dengan dirinya. Seolah menatap cerminan dirinya sendiri 5 tahun ke belakang. "Dia, istrimu?" tanya Nurul pelan. Abdul Malik mengangguk. "Namanya Zulaiha. Dia orang Indonesia. Kami menikah diam-diam saat aku berusia 32 tahun. Tapi 2 tahun kemudian, dia meninggal karena sakit." Abdul Malik menatap bingkai itu lama, sebelum berkata, "Dan sejak hari dia pergi, aku tak pernah menyentuh wanita lain. Hingga aku melihatmu pertama kali membersihkan kamar ini. Caramu berjalan, cara bicaramu, bahkan sorot matamu persis dia." Nurul menelan ludah. Suasana kamar pengantin kini berubah menjadi ruang kenangan kelabu. "Tapi kenapa kau menikahiku?" tanya Nurul pelan. Pria itu meletakkan bingkai foto, lalu duduk di tepi ranjang. "Karena aku tak ingin hidup hanya dengan bayangan masa lalu. Dan karena aku merasa Allah menunjukkanmu kepadaku bukan tanpa alasan." Nurul masih berdiri terpaku. Matanya kini mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya terasa dipeluk oleh kejujuran yang ganjil, namun tulus. "Said, malam ini, apakah aku harus bersiap sebagai istrimu sepenuhnya?" Abdul Malik diam. Kemudian ia berkata pelan, "Tidak malam ini. Mungkin belum malam ini." Nurul mengerutkan kening. "Kenapa?" Pria itu bangkit. Perlahan ia membuka kancing atas jubahnya dan satu demi satu, ia singkapkan bagian dada kirinya. Nurul menutup mulutnya saat melihatnya. Di balik dada tegap itu, terpasang alat bantu medis kecil, menempel di kulitnya. Luka operasi besar membekas di sekitarnya, merah dan belum sepenuhnya pulih. "Aku hanya punya setengah jantung yang bisa bertahan, mungkin 2 tahun lagi." Malam itu, kamar pengantin tak diisi dengan pelukan dan kecupan, tapi dengan keheningan yang dalam. Nurul duduk di ujung ranjang, menatap suaminya yang kini terlelap dalam balutan selimut. Air matanya jatuh perlahan. "Allah, malam pertama macam apa ini? Kenapa aku justru merasa ini awal dari ujian yang belum pernah aku bayangkan?" Dan di luar jendela, langit riad begitu sunyi,
seolah menyaksikan dua takdir yang disatukan bukan karena nafsu, tapi karena luka yang sama. Masih di channel Neng Story. Pagi pertama sebagai istri, Nurul bangun dalam diam. Cahaya matahari masuk dari celah tirai jendela yang tinggi, menimpa lantai marmer dan menyentuh wajah Abdul Malik yang masih tertidur di ranjang sebelahnya. Ia terlihat lelah, bahkan saat tidur. Napasnya berat. Di sisi meja, alat bantu detak jantung kecil masih menyala, berkedip pelan. Nurul berdiri pelan-pelan. Tubuhnya masih mengenakan gaun putih semalam. Ia berjalan ke meja sudut, tempat Abdul Malik meletakkan foto perempuan yang disebut Zulaiha. Nurul ambil bingkai itu. Wajah perempuan dalam foto itu benar-benar mirip dirinya. Bahkan bentuk dagu dan alis mereka seperti kembar. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian Nurul. Sebuah kalung berbandul perak berbentuk bulan sabit yang dipakai Zulaiha. Kalung itu seperti pernah ia lihat. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Itu miliknya. Nurul terkejut. Ia buru-buru meletakkan bingkai foto itu kembali ke tempatnya. Abdul Malik sudah duduk, bersandar pada sandaran ranjang. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu." "Tidak apa-apa," jawab Abdul Malik. "Aku ingin kau tahu sesuatu." Ia membuka laci meja kecil di samping tempat tidur. Mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam dan sepucuk surat bertuliskan tangan Arab yang sudah menguning. Ini ditulis Zulaiha sebelum wafat. Dia tahu waktunya tak lama lagi. Nurul duduk perlahan. Tangannya gemetar saat menerima kotak kecil itu. Begitu dibuka, isinya adalah kalung bulan sabit yang sama seperti di foto. Indah dan usang. Dia minta agar aku menyerahkan ini kepada wanita yang membuatku jatuh cinta lagi, jika suatu hari aku mampu. Abdul Malik menyerahkan juga surat itu. Nurul tidak bisa membaca tulisan Arab gundul dengan lancar, tapi ia bisa merasakan getaran emosinya. Zulaiha tahu bahwa aku tidak akan bisa hidup dalam kenangan selamanya. Ia bilang, akan datang seorang perempuan yang bukan pengganti, tapi penyambung cinta. Aku tidak percaya saat itu. Mata Abdul Malik memerah. Ia menunduk, memegang dadanya. Dan ketika aku melihatmu, Nurul, hatiku berontak. Aku takut, karena jika aku jatuh cinta padamu, aku harus siap kehilangan lagi. Nurul mengusap kalung itu perlahan. Bibirnya bergetar. "Said, aku bukan perempuan sehebat dia. Aku hanya gadis desa. Aku bahkan tak tamat sekolah. Tapi jika Allah menakdirkan aku untuk merawatmu, maka aku akan lakukan." Abdul Malik menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Panggil aku Malik, bukan Said. Kau bukan pembantuku lagi." Hari-hari setelah itu berubah perlahan. Nurul tak lagi memakai seragam pelayan. Ia tinggal di kamar utama, dan mulai belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Malik mengajarinya membaca surat pendek setiap malam sebelum tidur. Namun meski hubungan mereka semakin dekat, Malik tetap menjaga jarak fisik. Ia belum pernah menyentuh Nurul seperti seorang suami pada umumnya. Bahkan saat Nurul mulai merasa siap. Suatu malam, Nurul mendekatinya, berkata pelan, "Jika aku istrimu, bukankah sudah halal segalanya untukku?" Malik menjawab tanpa menatap langsung, "Aku takut jika aku terlalu dekat, lalu Allah memanggilku lebih cepat, kau akan lebih terluka." Jawaban itu membuat hati Nurul serasa diremas. Tapi ia tak menangis. Ia hanya duduk di sampingnya, memeluk lengannya perlahan, dan berbisik, "Jika Allah mentakdirkan hidup kita hanya sebentar, maka aku ingin setiap detik itu, aku ada di sisimu." Dan Malik pun menunduk, menggenggam tangan Nurul untuk pertama kalinya. Masih di channel Neng Story. Waktu berlalu cepat. Dalam sebulan setelah pernikahan itu, rumah megah milik keluarga Al-Munir terasa jauh lebih hidup. Nurul kini menjadi istri resmi Malik, bukan lagi pekerja rumah tangga. Ia mulai mengenakan abaya hitam dan kerudung lembut saat keluar rumah,
sesuai adat Riyadh. Tapi yang berubah lebih besar adalah suasana hati Malik. Ia lebih sering tersenyum, mulai membuka diri, dan sesekali mengajak Nurul berjalan ke taman dalam rumah. Namun, meski hubungan mereka hangat dan lembut, Malik belum pernah menyentuh Nurul lebih dari sekadar genggaman tangan. Hingga pada suatu siang, saat Nurul sedang merapikan buku-buku di rak ruang kerja Malik, suara bel pintu utama terdengar panjang. Mereka tak memiliki pelayan lain sejak Nurul menikah, maka Nurul sendiri yang membukakan pintu. Di balik pintu berdiri seorang wanita Arab mengenakan nikab hitam pekat. Matanya tajam. Di tangannya ada sebuah amplop putih elegan. "Ana Ukhti Zulaiha, saudari dari istrimu yang pertama," ucapnya dalam bahasa Arab dengan suara dingin. Nurul terdiam. Ia mencoba mencerna kalimat itu. Wanita itu menyerahkan amplop itu, lalu berbalik tanpa menjelaskan apapun lagi. Nurul menutup pintu pelan, lalu membawa amplop itu ke kamar. Di sana, Malik sedang duduk membaca. Wajahnya berubah pucat ketika Nurul menyerahkan surat itu. "Siapa yang memberimu ini?" tanya Malik tajam. "Seorang wanita, dia bilang dia saudari Zulaiha." Malik membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada satu lembar undangan berbahasa Arab, bertinta emas, berisi ajakan untuk menghadiri sebuah acara keluarga besar dari pihak Zulaiha. Acara tahunan yang biasa mereka adakan untuk mengenang Zulaiha yang telah wafat 5 tahun lalu. "Aku kira mereka sudah tak menganggapku bagian dari keluarga," ucap Malik lirih. "Kau akan datang?" tanya Nurul. Malik memejamkan mata. "Aku harus." Malam harinya, mereka berangkat dengan mobil pribadi. Malik mengenakan jubah resmi, dan Nurul memakai gaun panjang sederhana berwarna biru tua. Mobil melewati jalanan Riyadh yang sunyi menuju pinggiran kota, di mana berdiri sebuah rumah besar yang dikelilingi lampu-lampu gantung berwarna emas. Saat tiba, beberapa wanita menyambut Nurul dengan tatapan aneh. Bisik-bisik terdengar. Sebagian mengangguk hormat. Sebagian lagi menatapnya dengan mata yang dingin. Seorang wanita tua lalu menghampiri mereka. Ia adalah ibu dari Zulaiha. Wanita itu menatap Malik dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh ke arah Nurul. "Jadi, ini penggantinya." Suasana menjadi canggung. Malik langsung menjawab, "Bukan pengganti. Nurul adalah istri sahku, bukan bayangan masa lalu." Wanita itu terdiam, lalu mengangguk pelan. Acara berlangsung hikmat. Mereka membaca doa bersama, dan memutar video lama tentang kehidupan Zulaiha saat masih hidup. Di sanalah, Nurul melihat untuk pertama kalinya Zulaiha dalam bentuk video bergerak. Wajah, senyum, bahkan gerakan tangannya semuanya begitu mirip dengannya sendiri. Sampai-sampai ia merasa sedang menatap versi lain dari dirinya. Air mata menetes di pipi Nurul. Namun saat acara selesai, wanita nikab yang mengantar undangan siang tadi menghampirinya diam-diam. Ia menyelipkan sebuah kertas kecil ke tangan Nurul, lalu berbisik, "Jangan percaya semua yang dikatakan Malik padamu. Kau harus tahu, Zulaiha tidak mati karena sakit." Masih di channel Neng Story. Malam itu, sepulang dari rumah keluarga Zulaiha, pikiran Nurul terus berputar. Kalimat terakhir dari wanita bercadar itu membekas kuat di kepalanya. Zulaiha tidak mati karena sakit. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Malik duduk di sampingnya, diam dan termenung. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali melirik Nurul, seperti menyadari ada sesuatu yang berubah. Sesampainya di rumah, Malik langsung masuk ke kamar kerja dan mengunci pintu. Nurul berdiri di depan pintu itu cukup lama. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan untuk pertama kalinya, Nurul merasa asing terhadap sosok suaminya sendiri. Pagi harinya, Nurul bangun lebih dulu. Malik masih tertidur. Ia berjalan menuju lorong panjang di lantai 2, lalu berhenti di depan kamar yang selalu tertutup rapat. Ia ingat, kamar itu tak pernah dibuka selama ia bekerja di rumah ini. Bahkan saat menjadi istri Malik pun,
Tak pernah sekalipun ia diajak masuk ruangan itu. Tapi pagi ini, pintu itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Nurul memutar kenop pintu. Cek. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan ruangan yang dipenuhi debu tipis dan aroma kayu tua. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela tinggi, menerangi beberapa bingkai foto besar di dinding. Semua foto itu adalah Zulaiha. Di sudut ruangan, ada rak kecil berisi buku harian. Nurul mendekat, menarik salah satu buku bersampul coklat yang paling atas. Di sampulnya tertulis tulisan tangan Arab halus. Kalbi, untuk Malik. Hatiku, untuk Malik. Nurul membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya adalah bahasa Indonesia yang fasih. Ia membaca perlahan. Hari ini, Malik marah padaku lagi. Katanya aku terlalu sering bicara dengan saudara laki-lakiku sendiri. Tapi aku hanya ingin menyapa setelah sekian lama. Nurul mengernyit. Ia membuka halaman berikutnya. Aku merasa tak aman. Ada yang mengawasiku. Sejak aku bilang akan pulang ke Indonesia sejenak, Malik jadi berubah. Dan di halaman terakhir, tulisan tangan Zulaiha terlihat goyah dan terburu-buru. Jika buku ini ditemukan, tolong beritahu ibuku. Aku takut. Kalau aku tak bisa bertahan. Aku merasa, aku sedang dikurung oleh cinta yang tidak normal. Nurul menjatuhkan buku itu. Napasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mundur perlahan dan saat berbalik hendak keluar dari kamar, sosok Malik sudah berdiri di ambang pintu. Sedang apa kau di sini? Suaranya dingin. Nurul terdiam. Tangannya mengepal. Tapi kemudian ia angkat wajahnya, menatap suaminya langsung. Aku sudah tahu isi buku Zulaiha. Malik masuk pelan, lalu menutup pintu di belakangnya. Ia berdiri di depan Nurul. Matanya tajam namun tak membentak. Kau salah paham, ucap Malik pelan. Buku itu hanyalah luapan perasaan sesaat. Zulaiha punya kondisi kejiwaan setelah keguguran anak pertama kami. Dia mulai curiga pada semua orang, bahkan padaku. Nurul menggigit bibirnya. Tapi kenapa dia menulis kalau merasa dikurung? Kenapa keluarga dia bilang dia tidak meninggal karena sakit? Malik menghela napas panjang. Lalu ia membuka saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah dokumen kecil. Zulaiha meninggal karena overdosis obat tidur. Dia melakukannya sendiri. Keluarganya tidak pernah mau menerima kenyataan itu. Mereka lebih suka menyalahkanku daripada menerima bahwa putri mereka sedang sakit secara mental. Dokumen itu adalah salinan laporan medis dari rumah sakit. Ada cap resmi dan tanda tangan dokter. Aku menikahimu bukan untuk menebus dosa masa lalu, tapi karena Allah menunjukkan padaku bahwa hidupku belum selesai, bahwa aku bisa mencintai lagi dan disembuhkan. Malam itu, Nurul kembali ke kamar dengan dada yang berat. Ia menyimpan buku harian Zulaiha di laci pribadinya. Kepalanya penuh tanda tanya. Tapi juga ada sedikit kepercayaan yang kembali tumbuh. Ia tahu belum semua pertanyaan terjawab. Tapi satu hal yang ia yakini. Pria ini menyimpan luka dan Nurul, kini, menjadi bagian dari penyembuhannya. Namun, satu kejutan besar masih menunggu, yang akan benar-benar mengubah hidup Nurul untuk selamanya. Masih di channel Neng Story. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun dinding-dinding rumah penuh dengan ukiran khas Arab dan lampu gantung kristal berpendar hangat. Siti duduk di tepi ranjang, memegang jari-jarinya yang bergetar. Gaun malam putih pemberian Ibunda Halid terletak di tubuhnya, tapi tidak membuatnya tenang. Jam di dinding berdetak pelan, seolah menghitung detik menuju sebuah rahasia besar yang akan terungkap. Halid belum juga masuk ke kamar. Hingga akhirnya, suara langkah pelan terdengar dari balik pintu. Siti berdiri refleks. Pintu terbuka, dan masuklah Halid. Tapi bukan dengan senyum hangat seperti saat ijab kabul. Wajahnya gelisah, keningnya berkerut,
dan tangan kanannya membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. "Apa kamu takut padaku, Siti?" tanyanya pelan, suaranya dalam dan berat. Siti menelan ludah. "Bukan takut, hanya ini malam pertama kita. Aku hanya gugup." Khalid tersenyum samar. Lalu dia duduk di ujung ranjang dan membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, ada selembar foto tua, sebuah kalung berbentuk bulan sabit, dan secari kertas bertuliskan aksara Arab kuno. Siti mendekat. "Apa ini?" bisiknya. Khalid menatap foto itu. Di dalamnya, ada seorang perempuan berwajah Asia sangat mirip dengan Siti. Bahkan nyaris seperti kembarannya. "Ini ibuku," kata Khalid. Jantung Siti berdetak kencang. "Tapi ini seperti..." "Ya, seperti kamu." Khalid menarik napas panjang. "Ibuku adalah wanita Indonesia. Dia TKW. Dulu juga bekerja untuk keluarga ayahku. Ayah jatuh cinta padanya, menikahinya secara diam-diam. Tapi ketika keluarga tahu, mereka mengusir ibuku. Aku dibesarkan tanpa tahu siapa ibuku sebenarnya sampai aku menemukan kotak ini beberapa tahun lalu." Siti menatapnya tak percaya. "Jadi, kau menikahiku karena aku mirip ibumu?" Khalid menggeleng. "Tidak, aku mencintaimu karena kamu berbeda dari semua wanita yang pernah aku kenal. Tapi Allah memberiku tanda, dan malam ini aku tahu, semua ini bukan kebetulan. Aku percaya ini takdir." Siti tak sanggup berkata-kata. Air matanya mengalir. Malam pertama yang ia kira akan menjadi malam penuh canggung justru membuka tabir masa lalu, mengikatnya dalam takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Cerita selesai. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan hati, kesabaran, dan keteguhan iman seorang hamba bisa membalikan takdir yang awalnya kelam menjadi penuh cahaya. Seorang TKW sederhana bisa menjadi istri sah seorang pria Arab yang kaya raya bukan karena rupa, melainkan karena akhlak dan keikhlasannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 26. "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Semoga ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Dia tidak pernah tidur. Dia melihat setiap tetesan air mata, setiap sujud panjang di malam hari, dan setiap sabar yang ditahan meski hati ingin berteriak. Catatan penting. Cerita ini adalah fiktif belaka, tidak berdasarkan kisah nyata. Disusun seolah-olah nyata agar bisa menyentuh hati dan menyampaikan pesan moral yang dalam. Semoga dapat menjadi pelajaran hidup dan renungan untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.